Hey Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep jangan telur atau jangan endog. Ini lauk-lauk model gini tuh biasanya mbah-mbah yang suka bikin Flavis, makanya aku suka banget. Rasanya itu enak banget. Pertama-tama kita siapkan telur. Ini telurnya tadi sudah tak rebus dulu, jadi ini tinggal kita kupas-kupas aja. Kemudian kalau misalnya sudah dikupas-kupas semuanya, ini mau kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya Flavis. Biasanya kalau mbahnya Flavi Kasih itu suka pakai tempe ataupun pakai tahu untuk bahan campurannya. Nah, hari ini aku mau pakainya tempe aja. Kemudian ini mau kita potong kecil-kecil atau kotak-kotak. Kalau misalnya Flavis mau agak lebar-lebar ya boleh, sasaknya Flavis di rumah aja. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai merica, terus ada kemiri, brambang, bawang, kunyit, jahe. Kemudian ini mau kita haluskan, boleh pakai ulekan atau pakai blender ya boleh. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan gongsong-gongsong dulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Biarkan nanti wangi. Kalau sudah wangi, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya, ada laos, serai, daun salam. Kemudian kita akan gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah benar-benar wangi banget, baru di sini kita akan masukkan tempenya terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya tempenya sudah masuk, kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti tempenya itu setengah matang Flavis. Kalau misalnya tempenya sudah setengah matang, baru di sini kita akan masukkan telurnya. Kemudian baru di sini kita masukkan santannya. Tambahkan juga ada gula, garam, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa ya. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai penyedap rasa juga boleh, nggak apa-apa. Rasanya itu udah gurih. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti mendidih. Kalau sudah mendidih, kecilkan apinya. Kemudian kita akan masak sampai nanti benar-benar mateng. Nah, ini kalau misalnya sudah mau diangkat, tambahkan lagi pete Flavis. Wah, ini udah favoritnya Flavi Kasih banget. Tambahkan juga cabai rawit yang bungkulan kayak gini. Kemudian kita akan masak lagi sebentar. Biarkan nanti mendidih. Kalau sudah mendidih, baru nanti kita angkat. Wah, ini udah aromanya wangi banget. Rasanya yo enak banget. Nih, zamannya Flavi Kasih kecil, mbah-mbahnya Flavi Kasih suka pada masak lauk kayak gini kalau lebaran Flavis. Tapi sekarang tuh kalau Flavis pengen masak kayak gini, udah tinggal masak sendiri aja. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep mie godok yang enak banget. Kebetulan ini cocok banget dengan cuaca yang lagi mendung-mendung kayak gini. Pertama-tama tadi kita siapkan mie kuning. Kemudian untuk sayurannya aku pakai kubis dan juga tadi ada caisim. Ini kita potong kasar-kasar. Kemudian setelah ini kita cuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah, kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini godong bawangnya nggak boleh ketinggalan. Ini mau kita iris tipis-tipis juga. Dan di sini juga kita akan pakai tomat. Tomatnya kita potong kasar aja. Kemudian di sini juga kita akan tambahkan lagi ada lombok rawit. Jadi lombok rawitnya nanti modelnya dicemplungin, tapi jadi nggak ikut digongsong. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini kita akan siapkan merica dan juga ada bawang putih dan juga ada kemiri. Ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus, sekarang kita siap memasaknya. Siapkan air mendidih untuk merebus minyak. Untuk rebus minyak nggak usah lama-lama, jadi cuma sebentar aja, karena nanti kita mau rebus lagi biar nanti nggak terlalu lembek minyak. Ini kalau sudah, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan wajannya lagi, tambahkan sedikit minyak. Kemudian kalau sudah, kita akan gongsong terlebih dahulu bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi. Kalau misalnya aroma sudah wangi banget, di sini baru kita akan tambahkan lagi telur. Ini telurnya langsung aja dimasukkan kayak gini, ataupun misalnya Flavis mau dikocok dulu juga boleh. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah merata matangnya, baru nanti kita akan campur dengan bumbu-bumbu yang sudah wangi tadi.
Kalau misalnya sudah tercampur rata, baru di sini kita akan tambahkan lagi air. Ya aku bikin porsinya itu agak banyak Flavis karena keluarganya Flavis kasih banyak. Tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa, kemudian kecap manis. Kecap manisnya sedikit aja Flavis. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti airnya mendidih. Kalau udah mendidih, udah mumblak-mumblak, baru kita akan cemplungin minyak. Kemudian sayurnya ada kubis dan juga sawinya. Kita akan masak. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, baru nanti kita akan cemplungin bahan. Tadi kan ada tomat, kemudian ada daun bawang, kemudian ada lombok rawitnya, itu kita cemplungin saat mau diangkat. Jadi biar nanti pada saat kita makan tuh masih seger gitu. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya wangi banget, dan juga rasanya itu gurih banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, mumpung masih panas-panas kayak gini Flavis, ini mau langsung kita maem. Wah ini udah enak banget, cocok banget untuk kita maem pas musim hujan-hujan kayak gini. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep oseng labu siam yang enak banget, yang praktis, cuman cemplang-cemplung pakai bumbu seadanya. Pertama-tama kita siapkan labu, kemudian kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku mau pakai toge kacang hijau. Kalau misalnya pakai toge kedelai, ya boleh banget. Kalau sudah, kita akan siapkan tuh bumbunya. Hari ini kita pakai bumbu yang praktis banget, cuman pakai bawang putih aja, digeprek kemudian dicincang kasar. Kalau sudah, kita siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak, kemudian kita akan gongsong bawangnya sampai nanti aromanya wangi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan cemplungin labu siamnya, kemudian aduk-aduk. Dimasak kayak gini tuh kan udah nggak usah lama-lama, Flavis masih sebentar aja goseng. Kemudian sini kita akan tambahkan garam sedikit aja. Kemudian kalau mau pakai penyedap rasa seperti micin ataupun kaldu-kalduan, atau mau tambahkan gula ya boleh. Kemudian tambahkan sedikit air. Kita akan masak sampai nanti dirasa sudah cukup matang. Kalau misalnya sudah matang dan sudah mau diangkat, baru kita cemplungin togenya. Karena toge sebentar banget matang, cuman dicemplungin gongsang-gangsang itu sudah matang. Nah kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah mateng. Ini walaupun cuma pakai bumbu bawang putih, tapi rasanya enak banget. Nah, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini mumpung masih anget, mau langsung kita maem juga pakai nasi anget. Kebetulan ini aku masaknya itu pagi-pagi, jadi mau aku langsung makan untuk sarapan. Nah ini aku masih punya sisa tempe orek masak kemarin. Ini mau aku maem untuk sarapan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep ayam cili padi yang enak banget, yang gurih, yang pedes, yang buket banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan ayam. Aku pakai bagian yang paha, bagian atas. Flavis bisa pakai bagian yang Flavis suka, yang mana aja. Kemudian ini mau kita marinasi dulu pakai garam dan juga ada air asam jawa. Kalau misalnya Flavis nggak pakai air asam jawa, juga bisa pakai jeruk nipis ataupun jeruk lemon. Kemudian kita marinasi selama 20 menit. Kalau misalnya sudah selesai dimarinasi selama 20 menit, baru kita akan goreng. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, baru kita akan cemplungin ayamnya dan kita akan goreng sampai nanti mateng. Nah, di sini tapi harus perhatikan karena tadi kan marinasinya pakai air asam jawa, itu nanti biar ayamnya itu lebih cepat merah, warnanya itu jadi merah cantik gitu Flavis, tapi bukan yang gosong. Jangan lupa dibolak-balik. Kalau misalnya sudah mateng, warnanya juga udah cantik, ini mau kita angkat, kemudian kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan sambelnya yang enak banget. Di sini kita siapkan ada lombok hijau gede, terus juga ada keriting. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas lagi, boleh tambahkan rawit. Cuman rawit itu sekarang tuh mahal banget Flavis, kilonya tuh 100.000 di tempatnya Flavis kasih. Jadi kita pakai yang merah aja. Kemudian jangan lupa ada bawang berambangnya ya. Kalau sudah, kita akan giling. Kalau sudah selesai kita giling, ini mau kita tumis. Minyaknya juga nggak boleh pelit-pelit Flavis. Kemudian kita akan masukkan bahan sambalnya, kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya wangi. Kalau misalnya aromanya sudah wangi, baru di sini kita akan tambahkan lagi air.
Ini airnya nggak usah sampai yang terlalu banyak banget. Kemudian di sini kita tambahkan juga santan instan. Ini yang udah instan aja, yang lebih praktis, yang bagian yang kecil. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini kita tambahkan lagi gula, garam. Kalau mau pakai penyedap rasa boleh, nggak juga nggak apa-apa. Rasa Flavis di rumah aja, nggak pakai penyedap rasa pun rasanya itu udah enak, gurih, buket. Kemudian kita akan cemplungin ayamnya. Nah, ini ayamnya sudah masuk, aduk-aduk sebentar. Apinya kecilin, tunggu beberapa saat biar bumbunya ngeresep banget. Kalau misalnya kira-kira sudah enak banget, udah gurih banget, udah tampilannya cantik banget kayak gini Flavis, ini tandanya sudah mateng. Sekarang mau langsung kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah jodohnya nasi yang masih anget banget. Kalau misalnya Flavis punya kluban kangkung itu nanti juga enak banget dimakan pakai ayam model kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep udang goreng sreng sambal mangga yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan udangnya, kemudian kita siapkan untuk bumbunya ya. Di sini kita akan pakai ketumbar, kemiri, bawang, kunir, dan juga jahe. Ini memang kita bikin bumbunya itu agak banyak karena nanti bumbunya digoreng tuh enak banget untuk lauk Flavis. Nah, jangan lupa tambahkan garam. Kemudian sekarang kita akan pakai bumbunya untuk marinasi udangnya. Marinasinya nggak usah lama-lama Flavis, udang itu sebentar banget itu udah nyerap dengan bumbu kok. Paling 10 menit aja udah cukup. Ini tadi udangnya sudah dibersihkan, memang sengaja nggak dibang kulitnya ya, biar nanti ada rasa manis-manis gimana gitu. Kemudian kita akan goreng udangnya kalau misalnya sudah selesai dimarinasi. Nah, ini kita akan goreng sampai nanti udangnya mateng. Ini tadi kita kan ngulek bumbunya itu banyak Flavis, itu memang sengaja nanti bumbunya itu kalau sudah digoreng itu kriuk-kriuk itu enak dimakan pakai nasi anget. Nah, ini hasilnya Flavis setelah udangnya kita goreng. Ini mau kita angkat, jangan lupa bumbu-bumbu remahannya juga mau kita angkat. Nah, ini mau kita sisihkan dulu. Kemudian setelah ini kita akan goreng lagi sisanya. Saat bumbu-bumbunya kita akan goreng ya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi, jangan lupa dibolak-balik. Dan jangan lupa juga bumbu remahan-remahannya ini kita angkat, karena nanti kita akan maem udang sak bumbunya maem pakai nasi enak banget. Nah, sekarang kita akan siapkan untuk bikin sambal nanasnya. Ini kita akan goreng lombok dan juga ada bawang putih. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat, kemudian ini mau kita haluskan. Di sini kita akan siapkan ulekannya dulu. Kemudian jangan lupa kita akan tambahkan lagi garam, sama juga kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, itu enakannya pakai micin Flavis, jangan pakai kaldu-kalduan ya. Kemudian kalau misalnya sudah halus, ini nanti mau kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan untuk nanasnya. Nah, untuk nanasnya nanti Flavis carinya yang udah mateng ya, supaya nanti ada rasa manis-manisnya. Nah, ini karena satunya gede jadi kita pakai separuh aja. Nah, sekarang kita akan potong-potong. Potong-potongnya tipis-tipis aja kayak gini, supaya nanti lebih gampang untuk kita ulek. Nah, ini sudah kita potong-potong. Sekarang mau kita campur ke dalam ulekan lombok tadi. Nah, ini akan kita ulek bareng. Wah, ini nanti rasanya enak banget Flavis. Jadi ada rasa pedas, gurih, asem, terus ada manisnya. Jadi manisnya itu dari nanasnya itu enak banget nanti. Nah, sekarang kita sisihkan. Kita akan ambil udang yang sudah tadi kita goreng, dan nanti kita akan maem pakai nasi yang masih anget banget Flavis. Wah, ini kalau Flavis kasih maem lauk kayak gini tuh nggak cukup sekali Flavis, nambahnya bisa 2 kali nambah. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep tempe goreng bumbu ungkep kuning yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan tempe ya. Nih tadi tempenya ada 2 jenis, satu lagi yang bulat, satu lagi yang panjang, nggak apa-apa. Kemudian ini kita potong-potong, motong-motongnya agak tebel ya. Terus
Ini jangan lupa digaris-garis. Kenapa motongnya tebal? Karena nanti kita ungkepnya itu lama, jadi biar nanti nggak hancur. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita pakai kemiri, merica, ketumbar. Ini mau kita haluskan. Kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ya. Di sini kita akan pakai ada kunir, bawang putih, dan juga ada bawang merah. Kemudian ini kita haluskan lagi. Flavis bisa menghaluskannya menggunakan ulekan ataupun mau pakai blender ya nggak apa-apa. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan. Kemudian kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan atau kita akan gongsong bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Dan di sini biar makin wangi lagi, kita akan tambahkan lagi godong salam. Ini godong salam ini seger banget karena aku metiknya di halaman rumah Flavis, jadi masih seger banget. Kemudian kalau misalnya sudah wangi, warnanya juga udah cantik, kemudian baru kita akan cemplungin tempenya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan bumbu dan tempenya tercampur rata. Kemudian kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya atau bahan lainnya. Di sini kita tambahkan dulu air. Kemudian ada gula Jawa, kemudian di sini ada garam. Apakah penyedap rasa boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah, untuk di resep kali ini aku bikinnya itu rodok manis Flavis. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka manis, gulanya nanti bisa dikurangin ya. Nah, ini kita masak dulu pakai api besar. Kalau sudah mendidih kayak gini, ini apinya kita kecilin, kita akan masaknya itu lama, jadi bumbunya biar benar-benar ngeresep banget. Kemudian kalau misalnya sudah ngeresep dan airnya juga sudah susut kayak gini, ini sudah mateng. Ini rasanya udah enak banget. Bagi Flavis yang mengurangi minyak, ini dimam gini aja udah enak banget Flavis. Tapi kalau mau lebih sedap lagi, nanti kita goreng. Ini kita angkat dulu, biarkan dingin. Kalau sudah dingin, ini mau kita goreng. Gorengnya harus hati-hati karena ini kan tempenya rodok manis, jadi cepet banget gosong. Jangan lupa dibalik, terus gorengnya juga apinya jangan terlalu kegedean. Nah, cukup kayak gini aja Flavis gorengnya. Ini warnanya udah cantik banget, rasanya juga ada gurih, terus ada rodok manis-manis gimana gitu. Nah, ini sekarang sudah siap kita sajikan di meja makan ini. Nah, kita mau pakai nasi hangat, kalau mau tambahkan sambal ya boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan tahu yang enak banget. Kadang-kadang kita suka bingung ya, tahu itu dibikin apa gitu biar nggak bosan karena cuma digoreng aja atau bikin tahu bacem. Hari ini kita mau bikin tahunya yang enak banget. Buat teman-teman, kita siapkan tahu putih, kemudian kita potong-potong. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita mau pakai tomatnya kita potong-potong, dan juga ada godong bawang. Ini godong bawang juga kita potong-potongnya rodok miring ya. Kalau sudah, ini kita sisihkan, kemudian tambahkan daun pandan biar nanti aromanya makin wangi lagi. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ada lombok, kemudian bawang, brambang, kemiri. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau Flavis nanti nggak mau terlalu pedas, tapi bisa pakai lomboknya yang merah keriting atau merah besar ya. Kalau sudah, kita akan goreng terlebih dahulu tahunya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak, lalu kalau misalnya sudah panas, kita akan cemplungin tahunya. Kemudian kita akan goreng sampai nanti tahunya matang Flavis. Wah, kalau udah ngomongin tahu ataupun tempe di Kebumen itu udah juara, rasanya itu udah enak banget. Mau diolah apa aja enak banget kalau tempe dan tahu di Kebumen. Kemudian ini kalau misalnya sudah matang tahunya, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Kemudian ini minyaknya kita pakai tapi nggak usah terlalu banyak-banyak untuk gongsong bumbu-bumbunya, pakainya sedikit aja, jadi sisanya kita sisihkan. Nah, sekarang kita akan masukkan dulu sudah tadi kita haluskan. Kita akan gongsong-gongsong, biarkan nanti mateng dan aromanya juga sudah wangi. Tambahkan juga godong salam. Kemudian kita akan masukkan tahu yang sudah tadi kita goreng. Ini biarkan kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, tambahkan lagi air. Airnya nggak usah banyak-banyak Flavis. Kemudian tambahkan garam, gula, penyedap rasa. Gulanya boleh pakai gula pasir ataupun gula Jawa.
Kemudian kita akan masak nanti sampai kuahnya itu rodok nyemek-nyemek, dan misalnya sudah mau diangkat baru kita cemplungin tomat, godong bawang dan juga godong pandannya. Kita aduk sebentar, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Kita tunggu mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya juga wangi banget, dan rasanya juga enak banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Wah, ini enak banget. Kita mau pakai nasi anget misalnya untuk sarapan pagi-pagi, ataupun untuk lauk makan siang, ataupun lauk makan malam, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kacang panjang yang enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan kacang panjang. Kemudian ini mau kita potong kecil-kecil aja kayak gini. Nah, untuk bahan tambahannya di sini kita akan pakai tempe. Wah, udah rasanya tuh kalau setiap hari tuh nggak ada tempe atau tahu tuh ada yang kurang gitu. Ini tempenya mau kita potong-potong, potong-potongnya juga kecil-kecil aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Kalau yang ini udah favoritnya Flavikasi banget. Ini walaupun harganya udah naik, tapi tetap kita maem juga. Nah, ini kita siapkan pete, kemudian kita potong-potong. Kalau sudah kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Di sini kita akan siapkan bawang merahnya. Bawang merahnya juga kita potong-potong. Kalau sudah tambahkan juga ada bawang putih. Bawang putih juga kita potong-potong. Nah, di sini untuk lomboknya, kalau misalnya nanti Flavis mau pedes, Flavis bisa pakai lombok rawit. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pedes, Flavis bisa pakai lombok yang keriting kayak gini, ataupun pakai lombok merah besar, itu juga nggak apa-apa. Selain ada lombok bawang brambang, di sini juga kita akan tambahkan lagi tomat. Tomatnya juga kita potongnya tipis-tipis aja kayak gini. Kalau sudah, sekarang kita akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak. Kita akan goreng terlebih dahulu tempenya sampai nanti mateng. Nggak usah sampai yang kering-kering banget, Flavis, asal mateng aja udah cukup. Nah, kurang lebihnya kayak gini. Ini mau kita angkat, kemudian kita sisihkan. Ini minyak bekas goreng tempenya kita pakai untuk numis bawang brambangnya. Kalau misalnya kebanyakan nanti minyaknya boleh dikurangin ya. Kemudian kalau sudah wangi, masukkan lomboknya, kemudian kita gongsong-gongsong. Kalau sudah wangi banget, di sini kita akan masukkan terlebih dahulu kacang panjangnya. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Tempenya nanti dulu aja. Kemudian kalau sudah tercampur rata dan tempenya juga sudah tadi kita goreng, kita cemplungin jadi satu. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada gula, garam, penyedap rasa. Gulanya bisa pakai gula putih ataupun gula merah ya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Kalau misalnya sudah mau diangkat, kita cemplungin tomatnya dan juga peteknya. Kita aduk-aduk sebentar. Nah, ini biar peteknya pada saat kita mau tuh masih meletus, jadi masaknya nggak usah lama-lama. Begini aja udah matang, Flavis. Ini udah enak banget, aromanya wangi banget, terus warnanya juga cantik banget. Mumpung masih anget-anget, kita mau langsung sajikan di meja makan. Ini udah enak banget pagi-pagi sarapan pakai tumisan kayak gini, terus sama nasi anget, terus ada telur dadarnya. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ora-ari bakso campur telur. Ini baksonya aku pakai bakso sapi. Flavis juga bisa pakai bakso ayam kalau mau ya. Kemudian ini kita potong-potong menjadi 4 bagian boleh, 3 bagian boleh. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian di sini aku mau tambahkan bahan lainnya. Kita pakai telur. Ini telurnya kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita aduk rata. Ini nggak perlu pakai bumbu apa-apa lagi, nggak perlu pakai garam, nggak perlu pakai merica, karena nanti kita akan masak dengan bumbu yang enak banget. Kemudian di sini kita tambahkan juga ada cabai hijau besar. Ini kita iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris tipis-tipis, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Untuk bumbu halusnya kemudian kita siapkan ada brambang, kemudian ada bawang, ada cabai merah keriting,
Boleh tambahkan rawit kalau misalnya Flavis mau tambah pedes lagi. Lalu beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Pertama-tama kita goreng terlebih dahulu telurnya. Nah ini biar nanti telurnya enak Fluffy, jadi gorengnya wajan itu jangan sampai yang panas banget. Kita masukkan telurnya, kemudian kita orak-arik. Nah untuk gorengnya itu nanti nggak boleh sampai yang kering banget ya, jadi kayak masih basah-basah gitu Flavis, nggak boleh sampai yang warnanya itu agak gosong, itu nggak boleh. Nah cukup kayak gini aja Flavis, ini warnanya masih cantik banget dan kayak masih agak basah gitu. Kemudian kalau sudah, kita akan sisihkan. Nah ini wajannya nggak usah dicuci, kita langsung pakai untuk gongsong bumbu. Kita tambahkan lagi minyak untuk gosong bumbunya ya. Kemudian kalau misalnya sudah panas, baru kita akan cemplungin bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti aromanya wangi banget. Apinya nggak usah gede-gede, kecil aja, biar nanti sampai matang dan nggak ada bau languknya. Kalau misalnya sudah harum, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa boleh. Jadi aku tambahkan gula pasir, Flavis juga bisa pakai gula Jawa kalau mau. Kemudian kita tambahkan air, kita masak lagi sampai nanti airnya rodok susut. Kalau misalnya sudah rodok susut, di sini baru kita cemplungin baksonya, kita masak sampai nanti baksonya dirasa sudah mateng. Kalau misalnya baksonya sudah mateng, di sini kita cemplungin telur orak-ariknya. Telur orak-ariknya sudah masuk, ini kita aduk-aduk lagi. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis karena bumbunya udah mateng, terus baksonya juga sudah mateng, telurnya juga sudah mateng. Nah, cukup seperti ini aja. Sekarang nggak usah lama-lama lagi. Kalau misalnya sudah mau diangkat, kita cemplungin cabenya. Sebenarnya cabai itu cuma untuk pemanis aja biar warnanya cantik Flavis. Aduk-aduk. Sekarang kita langsung sajikan di meja makan. Aku suka banget pakai nasi yang masih anget, terus nanti pakai lauk yang kayak gini, rasanya tuh enak banget, cocok untuk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan bening bayam wes jan, rasanya seger tenan. Apalagi maamnya pas siang hari, terus tambahin lagi sambal terasi atau sambal korek, terus ada tempe goreng sereng, terus nasinya masih anget. Weh, mantap tenan. Pertama-tama di sini kita akan siapkan bayam. Kemudian bayamnya kita peti-peti, bagian bawahnya itu yang kasar itu nggak usah diikutin, jadi kita ambil bagian daun sama batangnya yang masih agak muda aja. Kalau misalnya semuanya sudah kita peti-peti, ini akan kita sisihkan. Nanti nyucinya yang bersih ya. Bila perlu tuh nyucinya itu direndam dulu pakai air garam sebentar. Setelah itu baru dibilas sampai benar-benar bersih banget. Kemudian di sini aku mau siapkan bahan lainnya. Aku pakai wortel. Ini udah cuman bayam sama wortel aja Flavis. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan kayak jagung ataupun jambah dele, itu juga enak banget. Tapi hari ini aku mau pakai dua bahan aja nih. Kalau bikin resep kayak gini, ingat Flavikasi dulu waktu nyusuin tuh bendino mangane kayak ngene iki Flavis. Rasanya tuh bener-bener seger banget. Untuk bumbunya di sini kita akan siapkan bawang putih. Ini bawang putihnya cukup kita iris-iris tipis saja. Kemudian ada juga berambangnya, kita juga akan iris tipis-tipis saja. Nah, supaya nanti makin wangi lagi, di sini aku mau tambahkan lagi godong salam dan juga ada kencur. Kalau di tempat Flavikasi itu kencur Flavis, tapi ada juga di daerah Jawa, mungkin agak kayak Jogja ataupun Jawa Timur, mungkin ada juga yang pakai kunci. Itu juga enak banget, sama-sama enak. Tinggal selera Flavis aja mau pilih yang mana. Kemudian kita rebus bumbunya, tambahkan lagi gula, garam. Gulanya boleh pakai gula putih ataupun pakai gula merah. Kemudian di sini kita masukkan wortel terlebih dahulu. Kalau wortelnya sudah setengah empuk, baru di sini kita akan cemplungin bayam yang sudah dicuci bersih banget. Kemudian ini kan untuk masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, karena bayam sebentar aja itu udah mateng. Jadi
kita cemplungin, kemudian tunggu mendidih, lalu tunggu sebentar banget baru kita angkat. Tapi sebelum diangkat nanti kita akan cemplungin berambang goreng biar nanti makin wangi lagi. Nih, tadi aku gorengnya itu sedikit aja, cukup untuk sayur bening yang kita masak hari ini. Kemudian ini kita aduk-aduk, gak usah lama-lama lagi Flavis, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini udah warnanya cantik banget, aromanya wangi banget, terus rasanya juga seger banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Tinggal ngambil nasi anget, terus kalau misalnya ada tempe goreng, tahu goreng sereng, kemudian ada sambal terasi ataupun sambal korek, itu wis jan enak banget. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep mie goreng yang enak banget. Ini cocok untuk sarapan ataupun untuk makan siang. Pertama-tama siapkan mie kuning. Kemudian untuk bahan isiannya aku pakai bakso ikan. Bagi Flavis yang nggak suka bisa juga diganti pakai bakso sapi ataupun bakso ayam, ataupun mau pakai udang juga boleh, pakai dada ayam juga boleh. Rasanya sama-sama enaknya. Kemudian ini baksonya kita akan potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi tomat. Jadi nanti rasanya itu bukan cuma gurih Flavis, tapi juga ada seger-segernya. Nah, kemudian ini kita akan iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris-iris kita akan sisihkan juga. Nah, nanti biar makin wangi lagi aku mau tambahkan daun bawang. Ini daun bawangnya kita iris panjang-panjang kayak gini ya, biar nanti tampilannya makin cantik. Kemudian kalau sudah kita akan sisihkan juga, dan ini yang nggak boleh ketinggalan aku pakai toge. Toge itu cantik banget. Flavis juga bisa lihat kan, ini benar-benar seger banget. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu halusnya, ada kemiri, cabai, dan juga bawang putih, ada bawang merahnya juga. Semua bahan ini tadi sudah direbus terlebih dahulu ya, baru kita haluskan. Boleh pakai blender ataupun pakai ulekan kayak gini untuk menghaluskannya. Kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan sisihkan. Nah, kita akan rebus terlebih dahulu mie-nya. Kita akan siapkan panci, tambahkan air, kemudian kalau sudah mendidih tambahkan sedikit minyak biar nanti nggak lengket mie-nya. Nah, sekarang kita akan cemplungin mie-nya. Masak mie-nya itu nggak usah lama-lama Flavis, karena nanti kita akan masak lagi dengan sedikit air maksudnya. Jadi biar nggak terlalu kelembekan. Nah, kurang lebih kayak gini Flavis, ini sudah setengah mateng. Sekarang kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, nanti kita akan langsung siapkan untuk masak mie-nya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kemudian di sini kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Sebenarnya ini bumbunya sudah matang karena tadi sudah direbus, tapi biar makin wangi kita akan gongsong pakai minyak. Kalau aromanya sudah wangi banget, masukkan bakso ikannya, kemudian aduk-aduk, biarkan bumbu dan bahannya tercampur rata seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, di sini mau aku tambahkan lagi sedikit air. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi ada garam, kaldu bubuk, kemudian gula pasir. Flavis juga bisa tambahkan micin kalau mau ya. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi kecap manis. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih lagi. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih, kita cemplungin mie-nya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, tadi kan aku bilang makanya ngerebus mie-nya nggak usah lama-lama, karena kita akan masak dengan air yang sedikit ini, jadi biar nggak terlalu kelembekan. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita akan masukkan bahan-bahan lainnya yang tadi belum kita cemplungin ya. Ada togenya, kemudian ada daun bawangnya, kemudian ada tomatnya. Nah, kalau bahan-bahan ini sudah masuk, tuh masaknya nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk sebentar, biar nanti tampilannya tuh masih cantik banget dan masih krius-krius. Nah, kurang lebih kayak gini Flavis. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget, gurih banget, dan juga buket banget. Gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, dimaam begini aja udah enak banget. Kadang-kadang ada juga yang maam kayak gini pakai nasi sedikit, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya.
Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep cumi sambal ijo. Wah, ini favoritnya Fluffy Kasih banget kalau lagi maem ke warung Padang. Rasanya enak banget. Pertama-tama kita siapkan cumi. Ini cuminya pilih yang masih seger. Nih tadi sudah aku bersihkan bagian dalamnya. Saat tulang-tulang punggungnya juga sudah dibersihkan. Kemudian sekarang kita akan potong-potong. Potong-potongnya jangan terlalu kecil ya, karena nanti pada saat dimasak cuminya itu akan nimpes. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita goreng cuminya terlebih dahulu. Nah, di sini Fluffy penting banget untuk cari cuminya itu masih seger banget Fluffy, supaya nanti rasanya itu lebih enak. Pokoknya kalau cumi masih seger itu mau dimasak apa aja enak, apalagi dimasak pakai sambal hijau kayak sekarang. Kemudian kalau sudah cukup kita goreng, kita angkat, kita sisihkan dan kita siapkan untuk bikin sambalnya ya. Di sini kita siapkan cabai hijau, ada yang rawit dan juga ada yang besar, bawang, brambang, kemudian tomat. Kalau sudah matang kita akan angkat dan nanti kita akan haluskan. Nah, untuk menghaluskannya aku mau pakai ulekan aja Fluffy, ataupun kalau misalnya Fluffy nggak punya ulekan juga bisa pakai chopper. Nah, itu biar nggak terlalu halus nanti teksturnya. Karena kalau sambal cumi kayak gini modelnya, enaknya itu sambal hijau itu masih rada kasar-kasar gitu Fluffy. Nah, kurang lebihnya kayak gini, ini sudah cukup. Sekarang kita akan siapkan wajan lagi, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan sambalnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk. Nih kalau bikin sambal kayak gini minyaknya jangan kurang ya, supaya makin gurih lagi. Nah, sekarang tambahkan serai biar makin wangi. Kemudian aduk-aduk sebentar. Di sini kita akan tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Fluffy bisa pakai gula putih ya, jangan pakai gula Jawa. Penyedap rasanya disesuaikan aja dengan selera Fluffy. Mau pakai kaldu-kalduan atau mau pakai micin itu juga boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa, rasanya itu udah enak banget. Pokoknya selama cumi masih seger itu mau dimasak apa aja enak. Mau digoreng sering begitu aja juga rasanya udah enak banget, apalagi dimasak seperti ini. Nah, ini kalau cuminya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, kan tadi kan cuminya sudah mateng, sambalnya juga sudah mateng, sudah tanak, sudah enak banget. Ini sekarang kita akan angkat, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk sarapannya enak, makan siang enak, makan malam juga enak. Aku suka banget kalau misalnya maam cumi kayak gini di warung Padang itu suka pakai sayur nangkanya atau sayur kubisnya. Itu kan enak banget, tapi yang penting tuh nasinya itu masih hangat, masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.